Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan kali ini Tuhan selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membabar salah satu pusaka sepuh estimasi era Kabudan, yang mana pusaka ini termasuk langka, jarang, karena memang eranya sudah sangat lama. Disebut era Kabudan, yang artinya bisa dinamakan dengan era-era yang ada yang mengatakan masih belum diketahui secara pasti tahun-tahun dari era tersebut karena sudah lamanya. Ada juga yang mengatakan era Kabudan adalah era di mana Islam belum masuk di Nusantara, masih era Hindu-Buddha, seperti era Mataram Hindu, era Kediri, era Singosari, biasanya bisa dinamakan dengan era Kabudan. Pada kesempatan kali ini, jika kita melihat keris pusaka ini memiliki bentuk yang unik. Pusaka dengan bentuk yang seperti ini dinamakan dengan pusaka Nenggolo atau Nenggala. Ada juga yang mengatakan Nanggolo, atau juga ada yang mengatakan Gantol. Ini adalah pusaka tradisional sejenis tombak yang bentuknya mirip dengan mata kail pancing pada bagian ujungnya. Bentuk Nenggolo sebetulnya bermacam-macam. Bahkan ada yang memiliki mata, ada yang bermata 2, ada yang bermata 3. Ada juga yang tidak memiliki mata. Ada juga jenis Nenggolo yang biasanya dikenal Nenggolo jaler dan Nenggolo istri. Jika bentuk Nenggolo jaler itu apabila terlihat kaku dengan bentuk bagian yang menuju pada tombak berbentuk lurus tanpa daunan. Sedangkan Nenggolo istri bentuknya lebih ramping, luas, dengan bagian yang menuju mata tombak berlekuk dan terdapat daunan. Jika kita lihat, Nenggolo ini adalah Nenggolo putri. Konon pada zaman dahulu, tombak Nenggolo istri hanya disimpan di rumah sebagai penjaga atau sebagai sikep rumah ageman yang disimpan di rumah. Sedangkan untuk Nenggolo jaler bisa dibawa oleh pemiliknya kemana-mana, termasuk saat berburu atau berperang. Dalam cerita pewayangan, Nenggolo dan pusaka-pusaka yang terkenal lainnya di dunia pewayangan seperti senjata Kunta, Pasopati, Sarotama, Cakra, Trisula, dan lain sebagainya pertama kali diciptakan oleh Empu Ramayadi pada zaman Prabu Sang Mahadewa Buddha. Dalam cerita pewayangan, Nenggolo Kunta yang berpasangan dengan Godo Alugara merupakan senjata asuhan Baladewa, seorang kesatria
yang tangguh yang mewarisi kesaktian dewa-dewa. Walaupun Baladewa memiliki ikatan erat dengan Pandowo karena adiknya Dewi Subadra menjadi salah satu istri dari Arjuna, tetapi dia tidak membela salah satu pihak dalam perang Bharatayuddha antara Pandawa dengan Kurawa. Baladewa adalah seorang kesatria yang sakti mandraguna dan sangat ahli menggunakan senjata gadanya, sehingga dia menjadi guru latih dari Bima dan Duryudana. Dikisahkan pada suatu senja Baladewa keluar dengan membawa pusaka Nenggolo dan memperlihatkannya kepada dunia. Hal ini sontak membuat ribuan dewa turun dan menghadang langkah Baladewa. Kemudian mereka berseru, "Hai Baladewa, jangan kau bawa-bawa pusaka sembarangan keluar padepokan. Simpan sampai nanti ketika perang Bharatayuddha sudah terjadi." Hal ini sejatinya menjadi pepeling agar manusia tidak menjadi pribadi yang suka memamerkan kemampuan yang dimiliki, tetapi seyogyanya hanya digunakan pada saat yang tepat saja senjata tersebut atau kemampuan dirinya tersebut, bukan malah diumbar-umbar sembarangan, apalagi untuk pamer. Sahabat kajian budaya, konon tombak Nenggala atau Nenggolo ini dipercaya memiliki tuah kesaktian yang luar biasa, sehingga mampu meluluh lantahkan gunung, membelah lautan, dan mengakhiri nasib matahari hanya dalam sekali tebas. Itulah cerita terkait dengan tombak Nenggolo. Banyak orang yang tahu tentang pusaka Nenggolo, bahkan pusaka ini lebih dikenal dari Baladewa sendiri. Padahal tidak seorang pun yang pernah melihat wujud pusaka yang terkenal sangat ampuh tersebut. Karena begitu dahsyatnya kesaktian pusaka Nenggala, maka pusaka ini tidak boleh diperlihatkan sebelum waktunya tiba. Nenggala adalah salah satu rahasia besar alam semesta yang hanya diketahui oleh para dewa dan manusia-manusia terpilih saja. Cerita dalam kisah pewayangan tersebut merupakan sebuah ajaran yang memiliki makna sangat dalam yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya terkait dengan kehidupan spiritual, karena memang dalam kehidupan spiritual dibutuhkan kerendahan diri untuk tidak menampilkan apa-apa yang kita punya, untuk tidak menampilkan sesuatu yang membuat kita bangga sehingga bisa menjadi sebuah sifat kesombongan. Seyogyanya apa yang kita punya itu harus disimpan yang rapi, sehingga tidak perlu orang lain mengetahui karena kita pameri kemampuan kita itu. Biarlah orang lain mengerti tanpa harus kita tunjukkan. Namun ini adalah sebuah ajaran yang kadang-kadang ajaran tersebut banyak tidak digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, pusaka Nenggala merupakan pusaka yang dapat dijadikan sebagai pepeling atau pengingat bagi manusia bagaimana kisah dalam pewayangan tersebut
dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita nantinya akan bisa menjadi orang yang tidak sombong. Bagaikan pohon padi yang semakin tua semakin merunduk, bukan malah kemudian ketika kita sudah memiliki isi, memiliki kemampuan, kita kemudian menjadikan diri kita sombong. Filosofi yang terkandung dalam Tombak Nenggolo adalah agar pemiliknya dapat menjadi pribadi yang arif dan bijaksana, mampu mengendalikan nafsu angkara yang bisa menghancurkan dunia, serta diharapkan akhirnya orang yang memiliki pusaka Nenggala ini dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia yang lainnya. Inilah filosofi pusaka Nenggala atau Nanggolo yang mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum mengetahui. Pusaka ini estimasinya adalah Iraka Budan dengan garap pusaka tempa lipat. Sebagaimana pusaka-pusaka pada umumnya, dengan teknik pembuatan pusaka yang didasari oleh bahan alamiah yang benar dari gabungan benda langit dan benda bumi disertai dengan doa, maka diharapkan pusaka tersebut akan memiliki tuah tersendiri, kekuatan esoteri tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Yang pasti kekuatan dari benda pusaka itu adalah kekuatan yang dititipkan oleh Tuhan, karena Tuhan menitipkan kekuatan kepada makhluk-makhluknya yang semua itu bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Demikian kajian kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam budaya.